warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ATV dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan malam ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Alhamdulillah, dengan kami perwakilan dari Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu, sekaligus mewakili kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Batu, ingin menyampaikan syiar kepada para pemirsa ATV sekalian, yang salah satunya adalah fadilah Quran, dan yang akan disampaikan di kesempatan malam ini adalah hazanah kepesantrenan atau hazanah kitab kuning. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Syam. Di bulan suci ini tentunya banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan, tentunya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diterangkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, mengharap ridho Allah, dan ikhtisab, ikhlas karena Allah, maka niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita melewati bulan suci Ramadan ini nanti sampai akhir benar-benar menjadi seorang hamba yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa ATV dimanapun berada, di sini saya tidak sendiri, tentunya dengan mewakili atas nama Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu. Di samping kanan dan di samping kiri saya tentunya ada santri putri atau biasa disebut dengan santriwati, yang nanti juga akan menyampaikan tentang bagaimana kehidupan di pondok pesantren dan bagaimana nanti mbak-mbak ini akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pesantren atau kitab kuning tersebut. Para pemirsa ATV dimanapun berada, di samping kanan saya ini ada salah seorang santri dari Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu. Ini ta'aruf dan akan memperkenalkan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di pesantren, dan tentunya kesan dan pesan nanti yang bisa diambil hikmahnya. Monggo dari Mbak Ica dulu. Monggo dikenalkan, perkenalan. Nama saya. Saya Robihatul Istiqalia. Saya mengajar di Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu. Sekarang kelas berapa, Mbak Ica? Kelas 8. Ya. Kemudian kegiatan di pesantren bisa dijelaskan ke pemirsa ATV sekalian. Seperti Mulai. sholat berjamaah, Ya. ngaji kitab, lalu tadarus Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini sudah berapa kitab yang panjenengan sudah kaji? 5 kitab. Oh, alhamdulillah, berarti sudah banyak, nggih. Sudah mencukupi untuk mengisi kegiatan positif di bulan Ramadan ini. Oh ya, tadi belum dijelaskan asalnya dari mana, Mbak Ica? Dari Mali. Oh, dari Mali, ya, ya. Dan
di pondok masuk di salaf, kemudian formal kelas formal, pendidikan formal SMP atau SMA? Nggih, SMP nggih. SMP kelas 8 nggih. Itu para pemirsa sekalian sedikit profil dari salah satu santri di Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu yang tadi sudah disampaikan. Berlanjut ke samping kiri saya, ini juga ada salah satu santri putri dengan nanti akan memperkenalkan sama nama dan juga nanti profil dan kegiatan yang beliau lakukan di Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu. Monggo, Mbak. Nama saya Nabila Fauzia. Saya santriwati dari Pondok Pesantren Darul Muta'alim. Saya berasal dari Malang dan saya mengikuti pendidikan formal juga di Kota Batu, dan saat ini saya kelas 11 SMA. Dan kegiatan di Pondok Ramadan kegiatannya tidak jauh berbeda dengan teman saya, yaitu kita mengikuti salat fardu berjamaah, kemudian kita mengkaji kitab salaf, seperti itu. Kemudian kira-kira yang mendorong sampean untuk bisa tekun di pesantren, mungkin bisa dijelaskan Mbak Nabila? Yang mendorong saya untuk tekun mempelajari adalah bagaimana kita mempelajari agama Islam. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu mendalami agama Islam dan menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan. Jadi itu para pemirsa ATV sekalian, tentunya itu bisa menjadi pendorong bagi kita khususnya yang memiliki anak-anak untuk gemar selalu menuntut ilmu khususnya dalam bidang agama. Kemudian nanti akan juga kami terangkan, jadi nanti metodenya adalah memaknai kitab kuning, ada yang membaca, kemudian para santri nanti memaknai, dan nanti setelah itu akan diterangkan secara jelas maksud dari apa yang dibicarakan. Untuk tadi yang Mbak Ica, bagaimana perasaan sampean ketika sudah beberapa tahun mondok di pesantren Darul Muta'alim? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Itu tadi panjenengan berusaha untuk menjadi seorang generasi yang tidak hanya bisa dalam ilmu dunia atau formal, tentunya juga menginginkan bisa dalam ilmu agama gitu nggih. Terus berlanjut ke Mbak Nabila, apa yang salah satu hal yang mendorong sampean untuk mau di zaman sekarang menuntut ilmu di pondok pesantren, Mbak Nabila? Mungkin bisa dijelaskan. Tentunya untuk menuntut ilmu yang seperti salaf, apalagi di zaman sekarang, memang benar-benar dibutuhkan dan betul-betul diterapkan. Karena apalagi di zaman modern, era teknologi yang sangat maju ini, kita harus memperbanyak ilmu untuk menghadapi tantangan apa saja yang ada di masa depan dengan mempelajari ilmu agama di pondok pesantren Darul Muta'alim. Kurang lebih sama. Jadi semua santri di pondok pesantren kami harapannya tidak lain tidak bukan semuanya ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Khususnya di bulan Ramadan ini berbagai macam kegiatan dilakukan oleh kiai kami, oleh guru-guru kami untuk mendidik para santri mengisi kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nanti ketika sudah di rumah,
apa yang panjenengan dapatkan ketika di pesantren itu harapannya adalah bisa ditularkan ke masyarakat, baik dalam hal sosial, khususnya dalam hal pendalaman ilmu agama. Itu yang tentunya kami harapkan sebagai pendidik di Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas, Kota Batu. Para pemirsa ATV dimanapun berada, setelah ini akan disampaikan tentang penjelasan dari apa itu kitab kuning. Nanti khusus yang dibahas adalah Fan Fikih, kitab Fathul Qorib, nanti dimaknai, kemudian nanti diterangkan di setelahnya keterangan-keterangan yang mungkin menjadi dasar syariat kita menjalankan ibadah di agama Islam atau bab puasa, tentunya dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita semakin semangat untuk terus mempelajari hasanah kepesantrenan. Itu para pemirsa aktivis sekalian, kita break sebentar untuk mengikuti pesan-pesan yang berikut. Kembali lagi dengan kami dalam Hasanah Kitab Kuning di Pesantren Darul Muta'alim Temas, Kota Batu, sekaligus mewakili kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Batu. Di sesi ini kami akan nanti membaca kitab kuning dan para santri akan memaknai, kemudian menerangkan keterangan, dan para santri nanti mencoba untuk memahami tentang apa yang tadi disampaikan. Monggo para santri dibuka kitabnya. Kita memaknai karena ini bulan puasa, momentum Ramadan, memaknai dalam Kitabu Ahkamis Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabu Ahkamis Syami, utawi iki ku mertelakake pira-pira hukume poso. Wa syara itu wujubis syami, utawi pira-pira syarate wajibe poso iku salah satu asya'a, ana telu pira-pira suwiji-wiji. Rupane al-islamu Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan duweni akal, wal qudratu lan kuwasa, wal qudratu lan kuwasa ala saumi ing ngatasé nglakoni poso. Jadi para pemirsa ATV dimanapun berada, puasa ini secara bahasa atau lughah adalah imsak, artinya menahan. Secara istilah yakni menahan dari perkara yang membatalkan puasa secara tertentu, khususnya masuknya segala sesuatu dari lubang-lubang yang terbuka. Di dalam keterangan kitab Fathul Qorib dijelaskan syarat wajib puasa ini ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam, maka puasa ini tidak diwajibkan untuk orang yang tidak beragama Islam. Kemudian puasa syaratnya harus baligh. Baligh kalau laki-laki berumur sekitar sudah keluar air sperma atau mimpi basah, kalau perempuan sudah ditandai dengan keluarnya darah haid. Kemudian berarti kalau anak kecil yang belum baligh ini tidak diwajibkan untuk berpuasa.
Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat jasmani dan rohani. Maka dikecualikan dari keterangan ini adalah orang yang tidak berakal, mohon maaf, seperti orang dalam gangguan jiwa. Ini juga tidak dibebankan atau diwajibkan untuk berpuasa, dan ditambahkan qudrah ala shaum, mampu untuk menjalankan puasa. Maka juga tidak diwajibkan ketika sudah tidak mampu, seperti orang yang sudah sangat tua atau orang yang sakit yang sehatnya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Maka yang seperti ini tidak puasa, namun nanti diganti dengan membayar fidyah. Itu keterangan awal dari kitab penjelasan puasa dalam kitab Fathul Qorib. Mungkin kita bergeser kepada para santri putri, dari Mbak Nabila dulu. Mungkin menurut Mbak Nabila, apa yang sampean ketahui tentang puasa? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa ATV sekalian, monggo. Jadi puasa adalah menahan diri dari makan atau minum atau melakukan perbuatan-perbuatan untuk memperoleh ridho Allah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah, di mana Allah melipat gandakan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Salah satunya kewajiban kita adalah puasa, sebagaimana Rasulullah telah menganjurkan kepada seluruh umat muslim semuanya. Alhamdulillah. Itu tadi dijelaskan sekelumit bagaimana pandangan para santri tentang puasa. Sekarang yang selanjutnya kepada Mbak santri putri Mbak Ica, bagaimana menurut sampean cara agar puasa kita bisa sah atau bisa benar? Mungkin bisa dijelaskan sepengetahuan ketika belajar di pesantren, monggo. Caranya adalah dengan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, yang menambah dosa, dan hal itu bisa dilakukan dengan melakukan hal-hal yang positif. Tentunya juga ibadah, nggih. Nggih. Nggih, niku sekarang kita berlanjut lagi, memaknai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi syarat wajib puasa. Sekarang wa faraidu shaumi, utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a, ana papat pira-pira suwiji-wiji. Ahadua utawi salah sijine arba'ah iku an-niyatu, niat. Wasani utawi kang kaping pindho iku al-imsaku, ngeker atau menahan, anil akli saking mangan, wasyurbi lan nginum. Wasalisu utawi kang kaping telu iku al jima'u, ngeker saking jima. Ngeker saking jima. Warabi'u utawi kang kaping papat iku ta'ammudul qai'i, nejo atau menyengaja. Ta'ammud, nejo, muntah. Dari keterangan yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib, pada intinya dasar fardunya orang berpuasa ini ada 4 hal. Yang pertama harus niat. Niat ini harus diletakkan di dalam hati, sekaligus juga tabyid, diucapkan di malam hari. Khususnya di bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Maka ketika kita nanti setelah sholat tarawih atau setelah berbuka, sangat dianjurkan untuk memalamkan niat atau tabyidun niat. Kemudian yang kedua adalah menahan dari makan dan minum. Ini semuanya insya Allah kita semua sudah memaklumi bagaimana hukum puasa ketika ada sesuatu yang masuk di dalam anggota tubuh kita, dalam lubang terbuka, tentunya puasanya akan tidak sah. Dan yang ketiga, menahan dari berhubungan suami istri, dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan syahwat. Ini sangat dihindari supaya puasa kita tetap
mendapatkan pahala. Dan yang keempat adalah menahan untuk menyengaja muntah. Jadi ketika dalam bepergian kok muntah tapi tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Mungkin sedikit bisa disampaikan satu kalimah dari Mbak Nabila. Apakah pernah Anda di pesantren pernah mengalami yang namanya batal puasanya? Mungkin dijelaskan. Sebagai wanita utamanya, biasanya yang namanya datang bulan bisa datang kapanpun. Jadi waktu itu saya pernah puasa pada hari ke-15 akan melanjutkan, namun sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa haidnya waktu itu keluar. Jadi puasa saya dari pagi tadi batal di hari ke-15. Oke, itu salah satunya, yaitu keluarnya darah haid ketika berpuasa itu bisa membatalkan puasa. Para pemirsa ATV dimanapun berada, kita break sebentar, kita ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Para pemirsa ATV dimanapun berada, alhamdulillah bertemu lagi di season selanjutnya dengan kami, para pendidik dan juga santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu, sekaligus mewakili Majelis Syiar Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Batu. Di sesi sebelumnya diterangkan tentang syarat wajib puasa dan fardunya puasa. Setelah ini mungkin bisa diterangkan tentang niat. Jadi tadi disinggung tentang niat. Niat itu letaknya harus di dalam hati. Kalau di bulan Ramadan itu harus disyaratkan tabyid di malam hari. Mungkin untuk bisa menambah keilmuan para pemirsa ATV sekalian, Mbak Santri, Mbak Robiha, Mbak Biha, bisa dijelaskan atau dibacakan lafal niat puasa sekaligus artinya kepada para pemirsa sekalian. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat yang harus kita lafalkan, jangan sampai lupa. Apalagi tidak niat, maka puasa yang kita lakukan ini nanti juga akan sia-sia. Itu harus diniatkan di dalam hati. Sekarang melanjutkan lagi memaknai kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi utawi perkara yuftiru kang batalake bi kelawan alladzi. Sapa as-shaimu wong kang poso iku asyratu asya'a 10 pira-pira swiji-wiji. Ahaduha iku ma wasala iku ma perkara wasala kang tumeka apa ma amdan kelawan sengaja ilal jaufi maring bolongan. Awi roksi utawa sirah. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku al huknatu manjingake tombo fi ahadis sabilaini ing dalam salah sijine dalan loro. Warabi utawi kang kaping 4 iku alqai'u muntah amdan kelawan sengaja. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku alwatu wati amdan kelawan sengaja fil farji ing dalem farji. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku al ingzalu
metumani an mubasyaratin saking tetemunan kulit. Wasabiu ila akhiril asyrah utawi kang kaping 7 tumeka maring akhire kang kaping 10 iku al haidu haid wan nifasu lan nifas wal jununu lan edan war riddatu lan murtad. Para pemirsa ATV dimanapun berada, perkara yang membatalkan puasa ini sangat banyak sekali. Tentunya kita harus paham, minimal tahu, oh ini membatalkan puasa, ini yang tidak. Diterangkan dalam kitab Fathul Qorib yang membatalkan puasa ini ada 10, diterangkan secara umum, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam anggota yang berlubang atau dalam kepala, kemudian memasukkan obat di salah satu dua jalan, belakang atau depan, kemudian nanti bersetubuh dengan suami atau istrinya secara sengaja, keluar air mani, dan tadi disampaikan salah satunya yang bisa membatalkan puasa adalah haid, nifas, gila, dan juga murtad. Itu yang ketika nanti salah satu dari hal yang disebutkan tadi kita lakukan dan juga ada muntah dengan sengaja, itu yang syarat keempat, ketika itu kita lakukan maka puasa kita dianggap batal dan harus mengulangi atau mengqadha di selain atau di selesainya bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan yang dijalani tersebut. Itu kemudian lanjut lagi tentang selanjutnya, yaitu masuk dalam sunnah puasa. Wa yustahabulan den sunahake fi shaumi ing dalam poso apa salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Rupane takjilul fitri, nyepetake buka atau bahasanya menyegerakan berbuka. Wasani utawi kang kaping pindho iku takhiru sahuri, ngakhirake sahur. Wasalis utawi kang kaping 3 iku tarkul hijri, ninggal gunem ala. Sunnah puasa ada 3, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan juga meninggalkan perkara atau omongan-omongan yang tidak berfaedah. Berlanjut kepada para santri putri, dari Mbak Nabila dulu, sepengetahuan sampean ketika belajar di pondok pesantren, sahur itu apa dan bagaimana waktu yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan sahur. Mungkin bisa dijelaskan ke para pemirsa sekalian. Jadi sahur adalah perbuatan dari kita untuk mempersiapkan puasa, mulai dari waktu imsak tiba hingga waktu berbuka telah tiba. Disunahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sahur. Rasulullah telah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokatan," yang artinya sahurlah kamu karena di dalamnya terdapat berkah. Dan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah mengakhirkan waktu sahur, karena kita disunahkan mengakhirkan karena pada awalan kita harus memperbanyak ibadah seperti zikir, kemudian sholat malam, dan memperbanyak beribadah kepada Allah. Seperti itu. Berarti waktu diakhirkan sahur yang paling utama setelah jam 12 malam sampai menjelang waktu imsak. Ngoten nggih. Berlanjut masih membahas tentang sunnah puasa kepada santri putri Mbak Robihah. Salah satu sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka. Menurut pengalaman sampean belajar di pesantren, berbuka ini sunnahnya bagaimana? Dan dengan apa Rasulullah mencontohkan umatnya, apa yang disunnahkan dalam berbuka puasa? Mungkin bisa diterangkan, monggo. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berbuka dengan
kurma dengan hitungan ganjil, dan air putih. Kemudian untuk yang lain mungkin Setelah itu bisa dilanjut dengan makan makanan berat. Jadi Rasulullah menganjurkan kita umat Islam berbuka dengan perkara yang manis. Yang paling awal disebutkan oleh Rasulullah adalah kurma. Karena dengan perkara yang manis ini akan menghilangkan rasa haus dan lapar sejenak sembari nanti sebelum makan perkara yang pada umumnya. Kemudian para pemirsa ATV dimanapun berada, sunnah yang ketiga adalah kita sangat disunahkan untuk tarkul hijri, meninggalkan berkata yang jelek. Bahasa di sini adalah menjaga hati dan lisan kita melakukan perkara yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Disebutkan dalam hadis ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah ghibah atau menggunjing, yang ketiga adalah namimah, adu domba, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima adalah melihat perkara yang bisa menimbulkan syahwat. Ini tentu sangat berkaitan dengan perkara yang harus ditinggalkan ketika berpuasa, supaya kesunahan puasa yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ini bisa kita lakukan. Mari sebisa mungkin kita mengurangi 5 hal tadi agar kita mendapatkan sunnah puasa dan tentunya ibadah puasa kita tidak hilang pahalanya. Para pemirsa ATV dimanapun Anda berada, kita break sebentar, kita ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Para pemirsa ATV dimanapun berada, kembali lagi dengan kami dalam acara Khazanah Kepesantrenan atau Khazanah Kitab Kuning. Dari kami, para pendidik dan santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu, sekaligus Majelis Syiar, Majelis Ulama Indonesia Kota Batu. Kita melanjutkan satu hal yang terakhir, yaitu tentang puasa yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram apa siyamu khamsati ayamin, poso 5 pira-pira dina. Rupane al-idani, poso ing dalem riyaya loro, riyaya Idul Adha, riyaya Idul Fitri. Wa ayyamut tasyriki lan poso ing dalem pira-pira dina tasyrik, as-salasati kang telu. Haram hukumnya berpuasa yaitu di 5 hari. Yaitu yang pertama puasa di hari raya Idul Fitri, yang kedua di hari raya Idul Adha. Ini bagaimanapun kondisinya, entah itu puasa nadar, entah itu puasa sudah nerus. Kalau sudah hari raya maka harus dijeda. Ketika tetap berpuasa maka hukumnya haram, dan kalau dilakukan bukan malah mendapatkan pahala, malah kita mendapatkan dosa. Terus selanjutnya yang diharamkan puasa adalah di hari-hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik adalah hari tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Ini juga kita sangat tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk menjalankan puasa di hari-hari tersebut. Jadi ada 5 hari, 2 hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
itu hari-hari yang kita umat muslim tidak boleh melakukan puasa. Kemudian menyinggung sedikit, bagaimana nanti ketika kita punya hutang puasa Ramadan, bagaimana cara mengqadainya? Mengqadainya adalah ketika sudah selesai bulan Ramadan di tahun yang kita sedang berpuasa. Kalau memang tidak mampu, nanti bisa diganti dengan membayar fidyah kepada para fakir miskin, memberikan makanan atau memberikan sedekah kepada mereka. Itu yang menjadi beberapa hal yang kita bahas di kesempatan kali ini. Tadi dari awal tentang syarat puasa, kemudian fardunya puasa, perkara yang membatalkan puasa, sunnah-sunnahnya puasa, dan yang terakhir hari atau waktu yang diharamkan kita untuk berpuasa. Ini tadi sudah dijelaskan. Berlanjut kepada para santri-santri sebagai hirah atau penyemangat kepada para pemirsa sekalian, bisa dijelaskan pesan dan kesan selama di Pondok Pesantren Darul Muta'alim, sekaligus penyemangat pesan kepada para pemirsa sekalian, khususnya dalam menghadapi bulan atau ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Monggo dari Mbak Nabila dulu dijelaskan. Saya mondok di Pondok Pesantren Darul Muta'alim. Saya sangat bahagia dan sangat senang, apalagi bertemu dengan berbagai teman-teman, berbagai macam teman-teman, dan kita saling membantu, saling mensupport satu sama lain untuk saling menyemangati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya di bulan Ramadan ini. Seperti contohnya kita menyiapkan untuk waktu berbuka puasa, seperti itu. Jadi itu para pemirsa, kita bisa meneladani atau apa yang sudah kita lakukan tentunya menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika nanti memiliki dasar ilmu, mengetahui tata cara puasa yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya pesan dan kesan disampaikan oleh Mbak Robiha, juga pesan untuk beribadah yang maksimal di bulan puasa kepada para pemirsa ATV sekalian. Monggo. Tetap semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan ini dan dengan menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Di pondok pesantren ini saya dapat mempelajari banyak hal, terutama pada saat bulan Ramadan, dan bisa bertemu dengan teman-teman yang semangat dalam berpuasa. Ya, jadi kalau di pondok pesantren bahasanya itu semua adalah milik bersama, tidak ada ini punya kamu, punya saya, semuanya dalam satu naungan untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan tentunya dari ridho para masyayikh dan guru-gurunya. Jadi itu yang mendasari para santri di pondok-pondok pesantren untuk terus semangat dalam mengkaji kitab-kitab kuning dan juga tentunya ilmu-ilmu agama yang didapatkan. Para pemirsa ATV sekalian, kita sudah memasuki akhir bulan Ramadan, Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita giatkan lagi ibadah dan khusyuk kita menjelang akhir bulan Ramadan ini. Sudah dicontohkan oleh Nabi dengan memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah yang masyhur untuk menjemput Lailatul Qadar di malam-malam ganjil adalah dengan Qiyamul Lail, dengan menjalankan sholat malam. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat dan seterusnya. Jangan sampai kita terlena begitu saja untuk menjemput malam Lailatul Qadar di
bulan Ramadan ini, karena kita tahu bersama bulan Ramadan sangat istimewa karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Semoga kita mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini, dan kita semua keluar dari bulan Ramadan seperti seorang bayi yang bersih, putih, tidak memiliki dosa apapun. Dan tentunya semoga pemerintahan Kota Batu ini dan tentunya segenap kru yang bertugas di Agropolitan Televisi semuanya diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus mengemban amanah dari rakyat dan masyarakat untuk menjadikan Kota Batu yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Kota Batu yang diridhoi dan tentunya gemah ripah loh jinawi. Mari kita tutup acara Khazanah Kitab Kuning ini dengan bacaan doa yang tentunya kita berharap mulai awal sampai akhir ini semuanya diridhoi oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi sayyidil mursalin Sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ballighna ila syahri Ramadan fi sanatil atiyah bisihhah wal quwwah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Khazanah Kitab Kuning dari kami Pondok Pesantren Darul Muta'alim Temas Kota Batu, sekaligus mewakili Majelis Ulama Indonesia Kota Batu. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilit taubah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu lana walakum wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.